Kasus Irjen Verdi Sambo ini makin menarik untuk diikuti. Sesudah Verdi Sambo dinonaktifkan Kapolri, berikut dua pejabat di kepolisian juga ikut dinonaktifkan untuk memudahkan penyelidikan, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto. Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan sementara sesudah Kapolri membentuk tim khusus untuk penyelidikan kasus yang menyeret nama kepolisian karena dianggap tidak transparan dalam penyelidikan tewasnya seorang anggota kepolisian. Brigjen Hendra Kurniawan adalah Kepala Biro Pengamanan Divisi Propam. Dia oleh pengacara korban dianggap punya andil besar dalam menghalang-halangi keluarga untuk melihat jenazah korban. Dengan nonaktifnya Brigjen Hendra Kurniawan, kuasa hukum korban berharap penyelidikan akan berjalan lebih transparan. Selain itu ada Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi Susianto yang juga dinonaktifkan oleh Kapolri berdasarkan permintaan kuasa hukum korban. Kombes Budi dianggap menyembunyikan fakta dengan menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu rusak. Keterangan Kapolres Jakarta Selatan ini dianggap publik menyesatkan, apalagi sesudah Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa ada CCTV yang ditemukan di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo. Dan kasus ini semakin membuka ruang imajinasi liar masyarakat yang terus memantau perkembangan. Cerita-cerita semakin seru dan muncul pakar-pakar baru dengan bumbu yang lebih pedas. Kekacauan komunikasi yang dimulai oleh Polri memantik api yang semakin lama semakin besar. Bukannya dipadamkan sejak awal dengan transparansi, tetapi malah ditutupi dengan koran sehingga baunya semakin menyengat yang membuat masyarakat mendapatkan bahan untuk bergosip ria. Tapi ada satu gosip yang agak kurang pas menurut saya. Ketika awal kasus ini terbongkar, beredar video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berpelukan erat dengan Irjen Verdi Sambo dan Verdi Sambo menangis di pelukan Kapolda Metro. Ketika pertama menonton video viral ini, saya itu tersentuh. Kapolda Metro Fadil Imran adalah senior daripada Verdi Sambo. Dan sebagai senior, buat saya yang awam, sudah wajar ketika Kapolda Metro bersikap simpati kepada juniornya yang sedang mendapatkan tekanan berat. Saya pun kepada orang yang saya anggap dekat, entah itu adik ataupun teman, akan bersikap sama. Pelukan dalam bahasa tubuh bernada menenangkan, terlepas adik atau teman saya itu bersalah. Tetapi dalam situasi mereka sedang kalut, maka pelukan itu akan sangat menenangkan mereka. Dan bisa saja ketika saya memeluk adik atau teman yang sedang dalam masalah, saya juga membisikkan sesuatu supaya dia sabar. Atau malah mendorong dia untuk mengaku sajalah kalau dia salah. Karena biasanya pelukan dari orang dekat akan membuka tabir yang disimpan rapat-rapat. Penting sekali pendekatan model seperti ini untuk membangun rasa saling percaya supaya dia bisa bercerita sebenar-benarnya. Itu pendekatan yang humanis berdasarkan empati. Dan pendekatan yang sama yang dilakukan dalam teknik interogasi yang dilakukan oleh anggota Densus 88, misalnya kepada seorang teroris. Bukan dengan kekerasan, tetapi justru pendekatan dengan menghadirkan diri sebagai teman. Apakah ketika misalnya seorang anggota Densus 88 bersikap sebagai teman kepada seorang teroris, itu juga berarti mereka adalah teroris? Tentu bukan. Itu hanya sebuah sistem saja untuk membangun kepercayaan supaya bisa lebih leluasa menggali cerita. Tetapi sayangnya, pelukan Kapolda Metro itu diartikan lain oleh pengacara korban yang kemudian mengejeknya sebagai pelukan Teletubbies. Saya kok merasa apa yang dilakukan pengacara korban itu menjadi terlalu berlebihan ya. Dia sepertinya sedang menikmati lampu kamera wartawan yang sedang tersorot kepadanya
sehingga terus membangun cerita baru supaya kasus ini terus dibicarakan orang dan panggung besar ini tetap dia pakai. Tetapi semakin kesini saya melihat pengacara korban Kamarudin Simanjuntak semakin membesar-besarkan masalah, bukannya fokus pada penyelidikan kasusnya. Saya sih setuju ketika dia minta 3 orang pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam kasus ini dinonaktifkan supaya penyelidikan lancar. Tapi kemudian menggoreng cerita bahwa pelukan Kapolda Metro itu sebagai bagian dari sandiwara, bahkan mengejeknya sebagai pelukan teletabis. Di situ saya mulai ilfeel sehingga beranggapan kalau si pengacara ini sedang cari panggung juga. Jarang sekali loh seorang pengacara mendapat momen sebesar ini, sehingga dia biasanya memanfaatkan secara maksimal supaya namanya terus dibicarakan oleh masyarakat dengan mengada-adakan cerita mumpung kepolisian sedang ada masalah. Dan gorengan cerita si pengacara korban itu kemudian dilahaplah oleh para simpatisan FPI yang memang benci sekali dengan Kapolda Metro Irjen Fadil Imran. Para simpatisan FPI ini punya dendam pribadi kepada Kapolda Metro karena dia dianggap orang yang paling bertanggung jawab terhadap kematian 6 orang rekan mereka, para simpatisan FPI dalam peristiwa kilometer 50. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menghajar Kapolda Metro dan menggerakkan trending di Twitter dengan tagar "Copot Kapolda". Ini yang berbahaya karena situasi ini benar-benar dimanfaatkan oleh simpatisan FPI untuk menjatuhkan marwah kepolisian secara general. Apakah sesudah Kapolri, misalnya nih ya, akhirnya mencopot Kapolda Metro karena tekanan ini, masalah kemudian selesai? Percaya saya, gak akan. Sesudah misalnya Kapolda Metro dinonaktifkan, maka serangan selanjutnya akan ke Kapolri. Dan tagar "Copot Kapolri" akan digerakkan oleh mereka untuk menekan Jokowi. Dan kalau Jokowi tidak memecat Kapolri, maka mereka akan menggerakkan trending bahwa Jokowi itu lemah dan melindungi pelaku kejahatan. Saya hafal banget deh dengan perilaku para simpatisan seperti FPI ini. Mereka tidak akan pernah terpuaskan sampai dendam dan tujuan mereka tercapai. Apalagi sesudah Rizik Syihab bebas, mereka semakin jumawa untuk terus mencari cara menunggangi kasus ini. Mereka nggak peduli dengan kasus ini, mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri. Karena itu, percepatlah penyelidikan terhadap kasus ini dan hadirkan bukti-bukti yang transparan. Biarkan pihak ketiga, penyidik independen yang bekerja. Karena semakin lama kasus ini dipendam, maka para penunggang dan pencari panggung akan semakin senang menari karena mereka sadar momentum sebesar ini tidak akan pernah mereka dapatkan lagi. Fokus pada penyelidikan kasus dan jangan dipolitisasi dengan menunggangi perasaan keluarga korban. Dan mereka yang tidak bersalah, kembali pulihkan nama baiknya. Pada intinya, apapun hasilnya nanti, marwah kepolisian harus tetap dijaga. Jangan sampai rusak, karena kalau nama kepolisian rusak, maka tugas besar kita untuk menghadang salah satu kanker di tubuh negara, yaitu radikalisme, akan berhenti. Dan pasti kita semua yang akan rugi nantinya. Dan untuk kepolisian RI, saya angkat secangkir kopi sebagai tanda empati atas musibah yang sedang terjadi. Saya seruput dulu kopinya. Markibong